Hai Mam, hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi aku bisa share kegiatan aku sebagai berumah tangga ngapain aja. Ini aku baru beli tutut 2 bungkus harganya 15.000. Ini tututnya udah dibersihin bagian ujungnya ya. Pokoknya enak, praktis tinggal dimasak. Dan ini udah bersih banget. Kemarin teh ada yang jual, langsung aja aku beli karena susah banget kalau pengen tutut zaman sekarang. Presto ya jalan. Emang lu seafood. Ini aku mau bikin bumbunya aja. Bumbunya cuma pakai ketumbar, cabai merah, bawang putih, pakai asam sama kunyit sama jahe aja, pokoknya komplit supaya wanginya jadi enak gitu. Lanjut bumbunya kita tumis dulu. Aku sengaja banyakin daun salamnya karena tututnya supaya nggak anyir. Dan ini aku tambahin serai sama lengkuas ya. Jadi rasanya seger wangi gitu. Kalau zaman dulu biasanya kalau pengen tutut tinggal ngambil aja ke sawah ya, tapi sekarang kan sawahnya udah jarang banget. Di kampung aku sekarang ditanamnya sama kelapa sawit. Jadi ada pun sawah itu sawah orang. Jadi susah banget kalau pengen tutut ya. Kalau dulu mah suka ikut-ikutan sama orang tua pergi ke kebun. Itu ikut ke kebun cari kayu, biasanya kita mampir ke sawah orang gitu yang udah beres panen biasanya, atau yang mau dipelakan gitu ya Bunda. Jadi itu tanah kosong dari sawah biasanya itu banyak tutut gitu. Nah ini kita tambahin air agak banyakan, nantinya mau direbus aja si tututnya supaya meresap sampai ke dalam-dalam. Paling enak kalau makan tutut itu ditambul ya Bunda, pokoknya nggak pakai nasi, dikecrotan, diseruput mie airnya yang panas, sedep pokoknya nama ya. Apalagi kalau rasanya agak sedikit pedas, tapi karena kan anakku yang kecil pengen ikut makan, jadi ini nggak terlalu pedas, cuman pakai cabai beberapa biji aja. Nah ini karena wadahnya kekecilan, jadi nanti mau aku ganti aja karena susah banget untuk ngaduknya. Nah ini setelah dipindahin, ini satu wadah gede ini harganya 30.000 mentahnya nih ya, kita mau makan bareng-bareng. Dan makan tutut itu sensasinya enak banget, diseruput kemudian dicongkel pakai lidi gitu supaya lebih gampang ya. Ini dalamnya montok-montok tututnya, jadi lumayan mengenyangkan. Di pagi harinya aku mau bikin sarapan biasa ya. Kalau ibu-ibu kalau bikin sarapan ya udah aku kangkung lagi ya, nggak apa-apa, yang penting ada yang bisa dimasak ya. Ini bumbunya kita iris semuanya. Aku juga mau bikin bumbu buat sambal, tapi sambalnya cuma digeprek aja. Aku lihat di YouTube kayaknya enak banget, jadi mau aku ikutin aja. Biasanya kalau sambal itu kata di HP mah itu teh sambal khas orang Sunda, tapi aku juga sebagai orang Sunda baru nyobain, mudah-mudahan sih rasanya enak ya. Karena kan biasanya kalau sambal itu biasanya diulek, ini cuman dibiarin digeprek aja ya biar nggak terlalu hancur, lanjut ditumis ditambahin sama terasi. Pokoknya kita cobain, mudah-mudahan sih enak.
Nah ini aku pakai cabai hijau, walaupun warnanya hijau dan ceritanya cabai, tapi ini lumayan pedes ya. Jadi ini kita kayak cabai merah tapi masih hijau gitu. Dan juga aku mau numis kangkung. Ini kangkungnya udah dibersihin, udah dicuci, tinggal dimasak. Lanjut kita mau ulek aja. Sebenarnya bukan diulek ya, kayak digeprek aja gitu. Jadi nggak terlalu halus, cuman supaya si cabenya itu kebelah. Jadi pas waktu digorengnya nggak muncrat-muncrat gitu. Banyak banget jenis sambal untuk kita orang Indonesia ya. Ada sambal terasi, sambal bawang, sambal dabu-dabu, pokoknya macam-macam sambal. Tapi untuk orang Sunda itu kebanyakan masak sambal terasi. Pokoknya kalau nggak pakai terasi kurang sedap ya. Untuk kayak sambal kecap gitu, untuk olahan yang dibakar-bakar itu biasanya aku nggak coba. Dan untuk sambal kacang kemarin aja baru aku coba untuk masak, bikin kayak lotek gitu. Nah ini kita panasin dulu minyaknya, emang agak sedikit banyak minyaknya, kata di HP sih gitu. Jadi aku mau ikutan aja tutorialnya. Nantinya mau aku tumis. Oh ini untuk bumbu yang si kangkungnya dulu ya bunda. Jadi sebelum aku numis si cabenya, kita numis untuk tumisan si kangkung. Seperti biasa ya, bawang merah, bawang putih, mungkin udah di luar udah apal gitu ya yang namanya tumisan itu seperti itu. Lanjut kita masukin kangkungnya. Kangkungnya aku pakai 1 ikat. Nah ini aku masukin sisa sambal yang kemarin. Ini sambal terasi masih sisa, sayang banget kalau dibuang. Tapi kalau diangetin itu sedikit banget ya. Jadi aku campur aja ke dalam tumisan kangkung ya. Tapi kan pada umumnya kalau misalnya sayur kangkung itu kan pakai terasi gitu. Jadi ini ya udah tinggal dimasukin aja, jadi lebih sedap rasanya. Aku banyak cerita sampai lupa nanya gimana kabarnya teman-teman. Mudah-mudahan pada sehat. Cuacanya sekarang berubah-ubah ya. Kadang kalau pagi panas, di sore hari itu hujan besar dan agak sedikit ada anginnya. Jadi kadang kita harus siap-siap untuk menyimpan obat-obatan di rumah supaya nggak gampang sakit gitu. Kalau anak-anak aku biasanya solusinya aku kasih vitamin supaya badannya kuat gitu. Jadi kan sekarang mah cuacanya gak menentu. Kalau misalnya di luar itu anginnya besar banget ditambah hujan gitu, biasanya cepat banget masuk angin. Biasanya di rumah aku simpan obat kayak tolak angin gitu ya, obat supaya nggak kembung gitu. Paksu juga kalau misalnya berangkat kerja biasanya aku doping dulu pakai vitamin. Nah ini si tumis kangkungnya udah matang. Lanjut kita mau masak si sambelnya. Ini cabenya banyak banget, aku cuman pakai beberapa seperempat, kayaknya 1 on gitu. Kita tumis semuanya, dicampur, ditambahin bumbu, garam, penyedap sama gula gitu. Ini minyaknya itu udah pedes ya, jadi mungkin supaya jadinya lebih sedap karena banyak minyak, karena minyaknya juga bisa diaduk-aduk ke nasi anget gitu. Jadi minyaknya pedas banget. Kalaupun si cabenya nggak dibawa, itu minyaknya dituang ke nasi juga rasanya pedas gitu bunda. Dan ada wangi-wanginya dari bawang merahnya. Bawang merah itu ditumis, kalau banyak rasanya kayak kucai ya, kayak kucai dan enak banget. Nah ini kita tambahin bumbunya, kemudian kita masukin terasinya. Terasinya ditumis bareng si cabenya, jadi matang gitu.
Gak tahu kenapa ya kalau orang Sunda mah makanan teh nggak bisa jauh dari yang namanya sambal. Kalau nggak ada sambal kurang nikmat gitu. Apalagi aku udah terbiasa sama yang namanya lalapan. Pernah juga aku di rumah nggak ada lalapan, itu di dalam kulkas kan ada bawang merah mentah atau kunyit mentah. Aku campur aja sama makanan nasi ya. Rasanya kalau udah yang terbiasa makan sayur itu rasanya enak banget. Tapi kalau misalnya nggak ada gitu sayuran fresh itu kayak kurang apa gitu makan teh, jadi kurang nafsu makan gitu. Nah ini si sambalnya kita tumis sampai layu ya, supaya mengeluarkan minyak cabenya, karena ini si minyaknya juga rasanya pedas banget. Kalaupun si cabenya nggak dibawa juga ini rasanya pedas. Ini cocok untuk dimakan sama nasi anget sama ikan asin. Nah ini udah mateng, minyaknya emang sedikit berminyak ya bunda, tapi aku mau ikutin aja. Emang kalau misalnya dicampur kayak bumbu masakan yang lain kayaknya terlalu berminyak. Untuk aku biasanya nasi anget aja sama lalapan. Nah ini untuk lauknya aku goreng ikan bandeng cuek ya. Ini cuek, ikan bandeng cuek itu 1 ekor harganya itu 6.000 ya, tapi karena aku belinya 20.000 jadi dikasih lebih sama si emangnya. Alhamdulillah kalau misalnya udah terbiasa beli ke dia, biasanya kalau beli banyak gitu suka dikasih bonus. Samaan nggak? Kalau ibu-ibu kalau dikasih bonus suka seneng banget, malah balik lagi ke tempat itu ya. Jadi belinya banyak pengen dikasih lebih gitu. Nah ini ada 4 ya, 4 ikan bandeng. Harusnya kan 20.000 itu dapat 3 kembalian 2.000, tapi ini dibonusin jadi harganya 5.000. Lumayan ya, montok-montok dan dagingnya juga gurih. Nah ini udah beres, kita tinggal makan pagi sama tadi ada tutut yang kemarin, kemudian sambal sama ikan bandeng. Makasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.